susah nggak sih sharing ke anak-anak gitu? Karena gini, gue eh, buk dalam artian dibilang bukan sharing ya, tapi kayak ngasih tahu aja ke anak-anak KMB, kayak ke siapa deh, ke anggota gue, aktivis gue, sharing aja tuh gue susah gitu. Nah ini kan lu kayak, dan gue tuh nggak emang kayak cocok untuk sharing ke anak-anak, jadi yang kayak gue udah kesel duluan gitu, jadi kayak udahlah lu aja gitu yang sabaran, gue nggak mau image gue jelek gitu kan, kok Arya marah-marah mulu gitu. Makanya terkadang gue nyuruh siapa untuk marah-marah biar gak image gue tuh nggak Marah menumbalkan image orang masih lain. bagus. Nah, gimana sih cara sharing ke anak-anak tuh? Gimana sih pengalaman lu lah? Udah berapa banyak pengalaman yang sangat-sangat banyak gitu. Waduh. Sharing kalau dibilang susah, enggak susah ya. Kita manusia, kita bertiga aja dari jurusan aja udah beda, watak aja udah beda gitu kan. Apalagi kita pengen sharing atau ngasih tahu ke banyak orang, itu pasti nggak gampang ya. Tapi ini terbagi lagi nih tingkatan susahnya. Biasanya kalau SMB, enggak, kita ambil yang SMA, kuliah sama kerja. Biasanya gue sharing ke mereka. Dan itu nggak susah. Karena apa? Karena mereka udah punya respect di dalam hatinya gitu ya. Jadi ada yang ngomong, gue respect nih, gue harus ngedengerin. Mereka udah tahu basic manner gitu ya. Kalau untuk SMA, kuliah, dan kerja. Terus kita turun lagi nih ke SMP nih. Nah, ini nih yang agak tricky. Kalau SMB biasanya, SMB itu sekolah minggu budis ya teman-teman ya. Kalau misalnya gue kasih, mereka tuh kasih coklat biasanya supaya mereka diem, supaya mereka duduk rapi, supaya mereka aktif. Tapi kalau misalnya SMP dikasih coklat juga udah gak mempan, tapi respect-nya belum numbuh gitu kan, masih SMP, masih labil-labil. Jadi itu yang agak tricky sih di SMP ini, mungkin agak masa gue harus kasih diamond ML kan ya, agak susah juga ya. Mahal ya? Iya, mahal ya. Udah gitu ntar malah main ML coklat bukan kayak dengerin. Kenapa coklat? Udah gitu. Ya maksudnya coklat tuh, maksudnya gue pun juga seneng lah ngasih coklat ke anak-anak gitu kan. Nah ini diamond ML terus ke SMP minta mak lu sendiri. Terus itu yang agak tricky sih. Kalau di SMP mungkin lebih kebanyakan games ya, lebih banyak gamesnya dibanding SMP malahan kalau misalnya gue sharing ke anak SMP. Karena kalau anak SMP, ayo yang duduknya rapi nih, beng-beng dapet nih, langsung rapi gitu kan. Tapi kalau SMP, yuk beng-beng, apaan beng-beng, kayak gitu kali ya. Gue bisa beli gitu kan. Iya. Gue cuma 1.500, cuma 2.000, gue bisa beli. Udah bener-bener makanya. Tapi kalau misalnya, kalau case Arya tadi kan case di organisasi ya, itu lebih tricky lagi tuh. Kalau di organisasi itu kan banyak macam, terus dia pada kerja, terus mereka tuh pada pusing, pasti pressure banget. Kalau sharing itu kan mereka nggak pressure ya, nggak ada tekanan. Tapi kalau di organisasi itu kan ada tekanan ya, dimana kita harus tentuin goals yang sama, mencapai goals yang sama gitu. Nah si Arya ini, aku juga pernah Arya, kayak, aduh anjir, apa gue diem aja ya, tapi nggak bisa, kita itu ketua kan. Kalau misalnya kita diem aja, nanti yang ada kapal ini nggak bergerak. Nah kalau misalnya gue dulu mungkin lebih ke bonding ya, kayak satu persatu, kayak ada masalah apa nggak sih sama ini, atau lu ada masalah apa nggak sih sama gue gitu. Karena kalau misalnya kita marah-marah ya Ria ya, capek juga ya kita marahin banyak anak, terus mereka kadang nggak respect ke kita. Jadi kayak dari dibanding marah-marah, gue lebih suka bonding sama mereka sih satu-satu gitu. Betul. Iya, itu yang saya lakukan, bonding satu-satu. Permasalahannya gini, Kos. Anak saya kebanyakan cewek, anak KMB itu kebanyakan cewek. Bonding satu-satu, banyak sekali ceritanya. Oh, Arya dekat sama ini. Terus. Iya. Kita kebalikan sih, soalnya kalau gue cewek dan emang banyak cewek, lu cowok dan organisasi lu banyak cewek, jadi kebalikan gitu. Iya, yang kayak susah gitu. Walaupun emang kalau dengan cewek, gue lebih open dan lebih enak gitu kan. Karena kalau cowok gue ngomonginnya ya soal game, soal apa dan lain-lain. Kalau cewek itu apa aja gitu. Tapi emang
banyak gosip-gosip yang beredar aja. Jadi yang kayak permasalahannya kalau gosipnya bener nggak apa-apa gitu kan. Enggak kok. Kalau enggak gitu, terus yang tiba-tiba saya dicap tidak baik gitu kan, saya dicap buaya lah. Enggak, gosipnya Korea friendly aja kok. Korea tuh sangat-sangat ramah friendly gitu. Ya, ke semua cewek ya. Ya, Nah jadi itu juga ya, kalau itu. SMP tuh gimana tuh caranya tuh kalau lu? Kalau SMP ya itu games. Jadi sebelum sharing, gue adain games dulu. Di tengah-tengah sharing kalau udah crowded, kita adain games lagi. Ntar di akhir kita adain games lagi supaya ngebangun mood mereka masih ada di sini gitu. Mereka tuh kadang-kadang ya raganya di wihara, tapi otaknya tuh kayak pengen ngelut aja gitu ya, ngelut di PUBG atau pengen ngebuff atau apa gitu. Oh, Gitu. jadi seling-seling games biar enggak. Seling-seling games. Betul. Terus gimana, Catherine? Pertanyaan selanjutnya langsung Ya, lempar aja. parah gue Arya nih. Terus kalau misalkan, kan tadi kita dengerin triki-trikinya aja kan. Kalau misalkan pas Cici lagi sharing gitu atau lagi nge-MC, itu pernah gak sih kayak ada masalah apa gitu, Ci? Yang kayak masalahnya tuh bener-bener susah buat diatasin lah gitu. MC atau sharing ya? Kalau sharing so far so good ya, nggak ada masalah yang sampai aku malu banget. Cuma ada satu deh kayaknya, ada. Jadi kan kalau sharing pakai PowerPoint ya guys ya. Terus jadi kalian pernah dengar nggak, hidup itu 90% adalah reaksi kita dan 10% adalah yang terjadi kepada kita. Nah, itu tuh begitu balik. 90% yang terjadi sama kita dan 10% itu reaksi kita. Itu di depan banyak orang, itu agak panik sedikit sih, tapi kita bisa netralisir lagi. Itu yang lumayan deg-degan juga ya, kayak apaan nih sharing, masa salah gitu kan. Tapi kalau nge-MC justru MC yang lebih banyak pressure-nya ya. Blunder. Iya, Iya blundernya benar. masih lebih banyak ya. Benar-benar, karena tiba-tiba bisa aja kita udah A sampai Z nih, tiba-tiba di H tuh ada perubahan gitu, dan mau nggak mau kita harus siap gitu kan, nggak bisa kita aduh gimana nih, nggak bisa kayak gitu. Jadi lebih pressure di MC ya, lebih kebanyakan masalah di MC ya dibanding sharing gitu. Kira-kira apa sih kos yang menarik, yang biasanya kan anak-anak kita main lagi dah ya, dari SMP, kita ke SMA, kuliah, kita ada 3 nih. Materinya apa sih yang paling menarik dari ketiga ini masing-masing tuh? Yang bikin mereka itu menarik dan setidaknya sampai ke otak lah. Kalau sampai ke otak ya, kalau ngomongin SMB sama SMP itu didengerin aja udah cukup. Kayak mereka denger aja, terus mereka udah nyatet aja itu udah cukup gitu. Kayak mereka nyatet, artinya mereka udah, oh gue udah hadir nih di sini gitu ya. Iya. Kan ada buku bakti kalau misalnya di SMP, Oh iya ya. SD kan. Iya. Nah mereka tuh nyatet, gue udah kayak happy aja sih kalau misalnya mereka nyatet ya. Mungkin kalau misalnya dibilangin tema, kalau SMB ya gue bawa cerita-cerita Buddhis kayak yang angsa yang dipanah sama pangeran, bukan Pangeran Siddhartha ya kan. Terus habis itu apalagi ya yang paling menarik buat gue sih SMA, kuliah sama kerja ya, karena rata-rata mereka setuju gitu sama gue, sama tema sharing gue gitu ya, tentang gimana sih cara kita bersyukur. Kadang-kadang kita tuh kurang ya bersyukur ya, kurang banget gitu bersyukur, dan gue juga ngalamin kayaknya kurang nih manusia-manusia bersyukur gitu kan. Makanya yang lebih tema yang lebih gue suka dan menurut gue mereka masuk itu adalah expect nothing and appreciate anything. Itu salah satu tema yang gue bawain. Oke, maaf ya terkoneksi. Oh kalau gitu ya, kalau SMA sampai seterusnya sampai kerja itu emang realita dan pengalaman pribadi Anda sebenarnya. Bener-bener sampai nangis ya sharing ya. Ya karena gue juga kadang-kadang ya, kalau gue ngasih tahu ke teman-teman atau kasih tahu ke siapa, dan gue juga dikasih tahu ke guru gue,
Kalau sharing, ya ceritain aja pengalaman pribadi, keluhan pribadi, keluhan orang-orang seumuran kita gimana. Karena ya udah relate aja. Tuh. Bener. Jadi disambungin gimana sih dari sikap Budisnya gimana untuk menangani permasalahan itu. Nah, kalau SMP masih cerita. Kalau SMP enggak sih, lebih ke how to menyayangi diri sendiri. Nah, biasanya tuh cewek-cewek relate, cewek-cewek SMP gitu kan. Ya, udah mulai sadar ya SMP ya? Ya, dumbu-dumbu jerawat gitu kan. Atau overthinking dan insecure ya kan. Udah mulai tuh SMP kan. Kalau cowoknya nih yang agak susah ya kan. Cowok-cowok SMP tuh mereka dari transisi dari SD menuju dewasa. Jadinya mereka tuh yang dipikirin tuh game, main gitu kan. Agak susah sih. Kalau gitu pas lagi sesi sharing cowoknya buang aja. Suruh keluar. Yang cowoknya keluar aja main. Jadi lu ada dua. Jadi si cowoknya lu bikin main terserah lu bikin apa ya. Yang itu cerita gitu. Lu sharing. Cerita ML mereka kadang-kadang. Misalnya gue tanya nih, kalian emang biasanya pakai apa nih di ML gitu? Pada jawab gitu kan, Lolita ini thanks segala macam gitu-gitu. Ya harus diselingin sama yang mereka suka juga sih kalau SMP ya. Kayak mereka sukanya pas skincare, berarti gue harus selingin pakai skincare. Mereka suka games, berarti gue harus selingin pakai games gitu sih. Tapi menurut lo apakah, karena kalau gue lihat anak SMA sekarang gue nggak tahu nih yang gimana nih, apakah masih sama kayak pas angkatan kita dalam artian kalau gue ngeliat anak SMA sekarang itu masih ngebawa banget SMP-nya, masih benar main gitu. Nah, apakah masih menemukan kayak gitu nggak sih di anak sekarang? Karena gue nggak tahu nih anak sekarang gimana. Jadi yang kayak anak SMA ini masih ke bawah pas SMP. Jadi belum dewasa belum. Nah, pas kuliah juga permasalahan pas kuliah adalah ketika lagi COVID itu ada 2 tahun yang hilang kan. Jadi dia nggak kenal atau ya tidak bersosialisasi. Jadi dari SMP nih. Nah, terus COVID kelas 1, kelas 2, terus langsung kelas 3 dan langsung tiba-tiba kuliah gitu. Dan masih ke bawah SMP-nya, masih ke bawah SMA-nya gitu. Belum yang sebagai kuliah, belum siap. Ada yang nemu banyak gak sih yang kayak gitu? Setuju. Angkatan kita tuh angkatan terakhir mungkin ya. Angkatan terakhir di mana siklusnya itu tepat SD, SMP, SMA gitu. Siklusnya tuh sewajarnya, tindakan kita tuh sewajarnya anak SD, sewajarnya anak SMP, dan sewajarnya anak SMA gitu. Tapi benar kata lo yang tadi, kan ada COVID ya tuh 2 tahun. Jadi mereka tuh kayak aduh apa nih kok COVID gitu. Jadi mereka tuh tindakannya mungkin bisa aja pas SMA kayak SMP, atau SMP kayak SD, atau kuliah bahkan kayak SMA atau SMP gitu ya. Terus. Kalau dibilang nemu atau enggak, nemu aja nggak sih? Orang random. Bener, emang serandom itu orang. Random banget. Jadi kadang nemu yang mungkin udah SMA tapi mereka masih games dan lain-lainnya, kayak benar-benar gamesnya tuh bukan games sewajar anak SMA tapi kayak anak SMP lagi gitu. Nah, gimana? Lu nanggepinnya gimana kalau yang menemukan seperti itulah? Oke, berarti iya ya. Ini juga masuk salah satu yang pertanyaan tadi ya. Ada gak sih kendala? Ada kendalanya dari pesertanya, dari audiens ya. Kadang kita nggak bisa mengontrol audiens menjadi apa yang kita inginkan. Jadi mereka kadang bisa aja asal nyeletuk saat kita lagi ngomong, karena mungkin gue pernah nih sharing di SMA, terus tiba-tiba ada yang kayak nyeletuk, mungkin dia anak SMP kali ya, nggak tahu juga ya. Dia nyeletuk kayak, iya aku kayak gini, cerita panjang gitu. Jadi obrolannya kadang beradu sama obrolan gue gitu. Saya gue lagi sharing A, B, C, D, E, F. Nanti dia juga ngadu gitu loh. Jadi suara kita ngadu. Dan biasanya gue bakal kasih celah sedikit kayak gue diam. Mereka ngomong, oh kayak gitu ya, nanti gue respon. Oh iya, terima kasih ya responnya gitu. Atau kalau misalnya memang sudah parah dan mengganggu audiens lain, nanti akan ada pengurusnya sih yang datang.
Jadi itu sangat membantu gue pengurus-pengurus itu untuk kayak ya udah dengerin dulu. Terus gue kadang tidak merespon ini bukan berarti negatif ya, tapi kayak gue pengen menyamankan yang lain juga gitu, nggak bisa ke dia terus gitu kan. Jadi kadang pengurusnya minta dia untuk diam, dan gue juga nggak menanggapi itu gitu. Nggak ada sesi selanjutnya gitu. Kalau mau curhat boleh di sini. WA. Nggak ada ya? Kan biasanya ada. Kan biasanya gitu kan. Lu kalau mau privat bayarnya lebih mahal. Bener. Pakai psikolog tuh gue. Ya, kan bisa. Ya ngomong tuh kadang-kadang bisa juga psikolog. Kan gue juga walaupun Osfar, gue suka manajemen, suka psikolog, suka ilkom. Iya, benar-benar. Emang belajar yang lain tuh seru ya, kalau bukan belajar jurusan kita seru ya. Iya nggak sih? Iya, kelihatannya seru memang. Iya, karena kita belajarnya cuma basicnya doang. Iya, terus. Tapi kita belajar cuma basicnya doang. Kalau sampai intermediate dan selanjutnya nyerah. Bukan urusan saya. Iya, terus. Ya, apalagi Catherine mau nanya. Apa ya? Cici tuh kalau misalkan MC gitu kan pasti ada latihan dulu tuh. Nah itu tuh biasa Cici latihannya gimana kan? Soalnya di depan pasti kan kayak apalagi gangguan audiens atau misalkan tiba-tiba lagi ngomong di depan orang penting gitu. Itu kan pasti gugup. Nah itu biar gimana sih nggak gugup gitu? Berarti sekarang ke MC ya. MC emang agak tricky sih kalau MC ya. Kadang suka berubah-ubah, kadang suka banyak kayak gitu pengennya ya. Jadi kalau untuk MC sendiri, aku nggak yang teks harus bikin skrip gitu panjang lebar, aku harus ngomong apa. Tapi aku yang aku pegang itu rundown gitu. Ini acaranya abis ini kesini. Ini nggak ada yang salah ya. Ada gak sih yang pengen diubah? Jadi kalau misalnya ditanya latihan, aku tuh nggak latihan speech, aku nggak latihan ngomong, tapi aku lebih latihan aku harus pastiin ke tim acara, rundown ini bener, jangan sampai salah. Kalau rundown salah, otomatis speech aku salah. Tapi kalau misalnya, mungkin ada juga beberapa MC yang harus pakai script, speech itu, aku kurang tahu sih kalau misalnya untuk yang itu. Tapi kalau misalnya aku sendiri, latihan itu pakai rundown. Rundownnya harus benar, baru speech aku benar gitu. Berarti Cici nggak berpatokan gitu sama skrip? Enggak, berpatokannya sama rundown. Kadang suka berantem sama orang acara ya. Ini yang benar yang mana? Gitu. Emang gitu ya. Ada kadang-kadang ya emang benar, tadi ada MC yang emang cuma patokan, ada yang langsung harus skrip gitu. Nah yang kita yang jadi acara juga sebenarnya awalnya tuh gue belum menyadari itu ketika ini semenjak jadi ketua gue menyadari itu. Jadi ketika ada MC siapapun itu gue akan nanya lebih prepare mana lu, mau rundown doang lu tinggal sesuaikan rundown, kata-katanya tinggal ngomong sendiri, apa benar-benar full script gitu. Jadi ada pengalaman lah gitu kan, jadi yang kayak karena gue orangnya yang udah lu rundown aja sini terus apa aja gimana nih dari awal sampai akhir, ntar omongan tinggal gue yang ngomong aja gitu. Nggak harus yang ditulis ini. Yang penting kayak ucapan selamat, kayak selamat siapa, ada suku ada siapa gitu kan, tinggal siapa aja gitu. Gak usah yang semuanya ditulis. Gue juga sama seperti itu. Gue nemu yang harus ditulis semua yang kayak wow, jadi kayak ada pengalaman baru aja kayak oh iya kalau gitu jangan ikutin gue mulu karena setiap orang beda-beda. Jadi yang gue harus tanya lagi, waktu itu FJ siapa? Dia tanya. Gue selalu bilang kasih tahu ke anak acara, tanya MC-nya mau gimana sistemnya, gitu. Apakah dia mau yang full atau mau yang gimana? Kita ikutin sesuai MC. Nice. Jarang-jarang loh. Soalnya biasanya tuh mereka tuh anak acara selalu mintanya skripnya mana, Ci. Tapi kalau misalnya lu tuh bener harus ditanya dulu MC-nya mau yang mana. Betul. Terus Arya. Makasih ya. Jadi cocok kan manajemen. Cocok. Soalnya kita yang ngomongnya langsung gitu ya, nggak bisa gitu pakai skrip kan, ada bingung ya Ria ya. Sama iya. kayak Ria, bener-bener. Iya kayak skripnya mana? Mending rundown lu aja mana sih? Iya. Terus. Sama nih harus rundown aja gitu. Iya, jadi ya makanya setiap orang beda-beda. Makanya itu gue juga baru nyadarin ketika gue yang ngalamin langsung gitu. Karena gue ngasih skrip yang rundown doang gini. Dia nggak bisa
ya gue harus benar-benar full kata-katanya gitu. Oh, oke, jadi diulang lagi, buat lagi. Boleh nih kita tandem Arya kapan-kapan jadi MC. Nggak mau, Boleh. nggak mau. Parah banget ditolak. Parah banget Catherine aku ditolak. Parah. Nih, kan nanti angkatan selanjutnya gitu kan. Siapa tahu kok aku menjadi pembicara atau menjadi MC-nya gitu loh. Bantu-bantu nih. Ada panikan soal saksi, MC kondang KMB dan Amita. Biarin Aku tuh aja. temen Catherine. Nanti kalau misalnya aku diundang jadi MC lagi, tandemnya Arya ya. Oh, boleh, boleh. Harus. Boleh. Harus. Kalau bisa, kalau mau acaranya jangan yang formal kan. Iya, itu loh. Kayaknya aku sama Arya nggak bisa formal deh. Bener. Kebanyakan. Jangan, ntar nggak bagus kalau formal. Emang nggak cocok kayak jadi formal. Harus yang semi lah gitu. Berarti nanti request ke Brian nih. Wah. Jangan dikasih tahu ketua selanjutnya. Mau Ancol yang Alsut, jangan. Oh, oke. Jangan. Tapi bisa aja mereka nonton podcast ini kok. Jadi udah ketahuan. Sebenarnya sih Brian kan mumet ya. Jadi kan dia ngedit ini ya. Jadi kalau dia itu dengerin, oke, makasih kok. Ayo Brian, walaupun aku belum kenal kamu, ambil Arya jadi MC Brian. Enggak sih, lebih baik gue jadi Among, jemput Bante. Jadi dia jago banget nge-MC Brian, serius aku. Iya, jago banget. Ntar acaranya jadi fun gitu. Iya, benar. Aduh, pressure-nya kok tinggi ya, ntar acara jadi fun. Kalau nggak fun ntar gimana? Jangan gitu dong. Kalau nggak fun ya udah nggak fun.